kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial tentang media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Educaplay. Yang pertama, kita akan memasuki Google dulu, kemudian kita akan mengetik Educaplay yang ini ya. Selanjutnya kita masuk, pilih yang paling atas. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita akan di pojok kanan atas garis 3, lalu kita login dulu. Kita bisa login dengan email kampus, email guru, atau email pribadi. Ini saya menggunakan email pribadi. Setelah login, tampilannya adalah seperti ini. Setelah itu kita akan memencet new game, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa permainan yang bisa digunakan dalam pembelajaran edukatif atau permainan edukatif di dalam kelas. Nah, karena di sini ada beberapa, di sini itu tidak semua permainan yang bisa digunakan untuk anak usia dini, maka saya merekomendasikan ada beberapa permainan yang bisa digunakan untuk anak usia dini. Itu seperti yes or no, karena dia itu pilihan jawaban benar dan tidak salahnya itu tuh bisa digeser. Misalnya jawaban benar digeser dengan tangan kanan ke arah kanan, dan jawaban salah bisa digeser dengan tangan kiri ke arah kiri gitu. Terus yang selanjutnya, yang kedua, ada frog jump. Frog jump itu anak bisa dikasih pertanyaan berupa gambar atau audio, kemudian anak akan dihadapkan dengan 3 pilihan, dan anak akan memilih jawaban yang benar dengan cara melompatkan kata ke salah satu daun tersebut gitu. Yang ketiga, ada video quiz. Video quiz ini anak akan diberikan video dan ada berupa pertanyaan interaktif di dalam video tersebut. Selanjutnya ada matching. Matching ini adalah gambar atau kartu yang kita harus mencari pasangannya gitu. Nah, di sini anak bisa mencari pasangan tersebut melalui daya memori yang telah anak gunakan tadi. Selanjutnya ada matching pairs. Matching pairs ini kita bisa menggunakan suara atau gambar sebagai anak usia dini, sebagai alat bantu anak usia dini. Jadi anak tidak akan kesusahan meskipun di situ membutuhkan teks gitu. Selanjutnya ada dialog. Di dialog ini tuh tampilannya tuh seperti kita lagi chatting dengan orang lain gitu. Tapi di dialog ini itu tuh bisa dikasih suara. Nah, kalau untuk mengambil aspek perkembangan bahasa, itu mungkin guru bisa membuat pertanyaan atau komunikasi yang interaktif dengan anak gitu. Slideshow ini juga bisa digunakan untuk anak usia dini karena dia tampilannya itu seperti presentasi PowerPoint. Nah, di situ tuh guru bisa menampilkan gambar, lalu guru menjelaskan kepada anak karena anak belum bisa membaca ya. Jadi tidak boleh diberikan teks terlebih dahulu karena kemampuan anak juga berbeda-beda begitu. Tidak hanya itu, kuis ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini karena di dalamnya itu kita bisa menampilkan gambar dan suara yang bisa membantu anak membacakan pertanyaan. Jadi untuk anak yang belum bisa membaca akan bisa mengetahui pertanyaan tersebut melalui audionya gitu. Ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah menggunakan permainan kuis. Yang pertama, kita pencet dulu kuisnya. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung mengetik, nanti akan dibantu dengan AI web ini, web
ke play. Misalnya saya akan menggunakan mengambil tema kegiatan sehari-hari. Kita tunggu. Nah, di sini itu tuh ada beberapa, udah disediakan 10 pertanyaan. Nah, kalau kalian ingin melihat tutorialnya, ini di sini juga ada tutorial seperti ini. Creating a quiz with Educaplay is as easy as writing the questions and their answers. You can also give a title to Ray, your assistant powered by artificial intelligence, and let it do the work for you. You can choose the game mode, which corrects each question. Nah, itu sampai selesai ada penjelasan tentang langkah-langkahnya, atau kita juga bisa menambahkan kuis lagi yang ke-10 secara manual. Misalnya kegiatan apa yang dilakukan ketika ada waktu luang. Ini pertanyaan yang ke-11. Nah, pada pertanyaan yang sudah disediakan itu karena anak usia dini belum bisa membaca, maka kita bisa menambahkan audio untuk anak bisa mengetahui apa itu pertanyaannya. Misal di sini ya, kita menambahkan yang audio. Kita bisa pencet yang merah ini, lalu kita VN atau voice over, rekam suara untuk pertanyaan yang tadi gitu. Nah, setelah kita VN atau rekam suara untuk pertanyaan, di bagian jawaban kita juga bisa menambahkan gambar atau suara juga. Misalnya ini ya, ini kan memainkan game inklusif, jadi kita bisa berikan gambar anak bermain game seperti ini. Nah, begitu juga yang lainnya, menyetir ke kantor, ini kita ubah jadi makan aja ya teman-teman. Makan. Nah, ini kita ubah menjadi olahraga. Boleh. Ini kita ubah jadi mandi, anak mandi. Kita pilih gambarnya ya, sebentar, terserah ya. Nah, ini anak olahraga, ini olahraga gambarnya. Selesai, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebentar. Hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Apa contoh kegiatan umum setelah bangun tidur pada rutinitas pagi? Nah, anak ini bisa menjawab melalui dia melihat gambar-gambar yang ada di pilihan jawabannya setelah mendengarkan pertanyaan. Misalnya, anak mau makan. Oh, ternyata salah. Maka akan seperti ini keluar jawaban ketika anak memilih jawabannya. Nah, kalau jawabannya yang benar itu akan seperti ini munculnya. Apa contoh kegiatan umum setelah bangun tidur pada rutinitas pagi? Nah, akan muncul poin dan penjelasan singkat seperti ini. Nah, di sini itu guru bisa menjeda, kayak memberikan waktu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan cara guru mengajak anak untuk berbincang interaktif gitu, kayak menanyakan siapa yang tadi pagi mandi, atau siapa yang
hari ini mandinya pakai keramas atau dan lain-lain begitu. Nah, di situ tuh bisa memancing anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang dimilikinya dengan cara mengobrol atau berbincang-bincang dengan orang lain begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan matching pairs. Di sini kita pencet dulu matching pairs-nya dulu. Setelah itu kita ketik lagi. Kita akan menggunakan AI yang sudah disediakan dalam ini kegiatan sehari-hari. Guys. Nah, di sini kita udah bisa juga seperti yang tadi ada video tutorialnya seperti ini. Kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan dari matching pairs ini untuk guru. Creating a matching pairs game in Educaply is as easy as inserting the information of the pairs of elements you want to appear in the game. You can also give a title to Ray, your automatic creator powered by artificial intelligence, and let it do the works for you. Your players press on an element in each column to try to match them, and they get points for each correct pair. They can also link them, dragging from the end of an element and dropping on the other. If you want to make it more... Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bangun tidur, mulai membuka mata. Di sini saya akan menggunakan di sini kalau yang sudah disediakan itu kan ada bangun tidur, pasangannya itu mau memulai hari dengan membuka mata. Nah, di sini tuh saya akan menambahkan bangun tidur dengan audio. Nah, di sini ya teman-teman, kita tambahkan audionya. Nah, di sini aku sudah record suaranya. Kita exit. Lalu kita akan tambahkan gambar pada jawabannya. Kita ketik, kita cari gambar yang sesuai dengan jawabannya ya. Tadi kan membuka mata, maka kita harus mencari gambar yang orang membuka mata. Nah, seperti ini. Ini orang membuka mata, kita klik saving. Oke. Lalu kita mandi pagi, kita berikan audio juga. Mandi pagi. Nah, sudah kan, ini sudah berubah menjadi kayak audio gitu. Terus ini kita cari orang yang mandi pagi gambarnya. Nah, ini gambar mandi pagi. Selanjutnya ada menggosok gigi. Mari kita bikin suara menggosok gigi. Menggosok gigi. Seperti ini, kita save. Lalu kita mencari gambar orang yang menggosok gigi. Ini ya, gosok gigi. Lalu ada sarapan. Kita bikin audionya dulu. Sarapan. Lalu kita cari gambarnya orang yang makan. Nah, ini ada gambar anak makan. Selanjutnya kita tambahkan yang berangkat ke sekolah. Kita bikin audionya dulu. Berangkat ke sekolah. Nah, kita save. Lalu kita cari yang berangkat ke sekolah. Ke sekolah. Nah, ini ya berangkatnya ke sekolah. Nah, save gambarnya. Lalu hasilnya ketika sudah semuanya, maka hasilnya seperti ini. Mandi pagi, kita cari anak yang gambarnya mandi pagi, maka ini sama ini.
makan di pagi. Nah, lalu kita dengerin sarapan. Kita tarik yang mana sarapan. Lalu ini berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah yang mana ya? Ini? Oh tidak. Berangkat ke Nah, begitu dan selanjutnya ini bangun tidur, ini menggosok gigi, seperti ini ya teman-teman. Nah, Anda akan keluar skor seperti ini. Tapi di sela-sela pertanyaan tadi, atau anak mencari pasangan gambar yang sesuai dengan kata sarapan atau mandi pagi, itu guru juga bisa membuat suasana menjadi interaktif atau suasana menjadi interaksi sosial dengan cara menanyakan hari ini mereka paginya ngapain aja, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dialog. Bisa juga kita silang garis itu lalu kita tambahkan karakter sendiri. Yang pertama ada ibu guru, lalu kita tambahkan karakter lagi. Yang kedua ada murid-murid. Nah, kita pakai 2 karakter aja ya teman-teman. Lalu untuk dialognya yang pertama, ibu guru akan berkata, "Selamat pagi teman-teman." Lalu tambahkan dialog lagi, lalu kita ganti ini menjadi murid. "Selamat pagi ibu guru." Lalu kita tambahkan lagi ibu gurunya. "Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar?" Lalu tambahkan lagi untuk jawaban. Nah, dan seterusnya kita bisa memberikan banyak dialog atau percakapan gitu, tergantung minat. Di sini saya sudah membuat beberapa dialog perbincangan antara ibu guru dan murid-muridnya. Mari kita lihat bagaimana. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ibu guru. Apa kabarnya kalian? Puji Tuhan, sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari. Siapa yang hari ini mampu tidur jam 5 pagi? Saya Ibu. Saya tadi bangun jam 5:30 itu. Kita telat bangunnya. Oke, setelah bangun tidur, kalian ngapain ya? Nah, di sini itu tuh guru bisa mengajak komunikasi antara anak dengan anak agar anak dapat menceritakan kegiatannya selama di rumah gitu.